Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajmain. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat beraktivitas kembali di pagi yang cerah ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini diridhai oleh Allah SWT dan dapat bermanfaat. Ala hadiniyah wal ijabah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kebetulan nanti saya akan mengampu pembelajaran fisika IPA di kelas 8 ini, dan di semester pertama di tahun pembelajaran 2000-2001 di bab pertama ini, bab yang akan kita bahas adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup. Sebelum pembelajaran ini saya mulai, tujuan dari pembelajaran tentang gerak benda dan makhluk hidup yang pertama adalah anak-anak dapat mendefinisikan tentang gerak. Selanjutnya adalah membedakan gerak benda menurut keadaannya dan menurut lintasannya. Adapun tujuan yang ketiga selanjutnya adalah mendefinisikan kecepatan sebagai jarak tempuh tiap satu satuan waktu. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mendeskripsikan karakteristik gerak lurus beraturan atau yang dikenal dengan nama GLB, yaitu selanjutnya dapat mendefinisikan percepatan sebagai perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu. Kemudian mendefinisikan atau mendeskripsikan karakteristik dari GLBB atau yang dikenal dengan nama gerak lurus berubah beraturan. Tujuan pembelajaran selanjutnya adalah mendefinisikan tentang gaya, kemudian melukiskan restrukturan gaya-gaya yang segaris baik yang searah maupun yang berlawanan arah, sekaligus dapat menyebutkan contoh-contoh gaya, kemudian membedakan besar gaya gesek berdasarkan kekasaran dan kepekaan, sekaligus menjelaskan hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran tentang gerak benda dan makhluk hidup. Selanjutnya anak-anak, mari kita awali, yaitu adalah pelajaran kita pertengahan adalah gerak. Tentunya anak-anak semua sudah tahu dan sudah paham serta sering mengalami dan bahkan kita melakukan setiap hari, bahkan setiap waktu, apa yang namanya gerak. Yang dimaksud gerak di sini adalah berpindahnya benda dari satu tempat ke tempat lain, atau berpindahnya benda dari titik semula atau titik acuan, baik itu gerak karena gerakan sendiri maupun gerak karena adanya pengaruh gaya atau dipindahkan benda lain. Itu adalah gerak. Sebelumnya, bahwa gerak di sini itu ada yang berkaitan tentang suatu benda atau dikaitkan dengan benda-benda yang lain. Nah, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang gerak, ada kalanya kita pahami dulu tentang peta konsep gerak itu sendiri. Gaya dan gerak itu berhubungan dengan hukum Newton, baik hukum Newton 1, hukum 2 Newton maupun hukum 3 Newton. Nah, akibat dari gaya dan gerak itu, gaya dan gerak itu gaya. Yang pertama kita ke gaya dulu. Itu gaya itu dapat berupa tarikan dan dorongan. Jadi gaya itu ada yang ditarik dan ada yang didorong. Sementara contoh dari gaya sendiri itu nanti ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya berat, kemudian ada gaya normal.
Perubahan dari gaya tersebut berakibat pada kecepatan benda, arah gerak benda, dan bentuk benda. Sementara untuk yang dari sisi gerak itu menurut keadaan benda ada yang disebut gaya, atau ulangi, ada yang dinamakan gerak nyata dan ada gerak semu. Sedangkan menurut lintasannya, gerak itu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Akibat dari gerak lurus sendiri dibedakan menjadi gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau yang dikenal dengan nama GLBB. GLBB sendiri, ciri-ciri dari GLBB sendiri dibedakan menjadi GLBB dipercepat dan GLBB gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sedangkan ciri-ciri dari GLB kecepatan tetap, kemudian ciri-ciri dari GLBB adalah percepatan tetap. Itu konsep penyebaran yang akan kita pelajari nanti, ruang lingkup dari gerak benda dan makhluk hidup. Anak-anak semua yang saya banggakan, di dalam gerak ini kita tentunya mengenal, katakanlah ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, sebuah mobil yang sedang melaju ke arah suatu kota, sedangkan mobil tersebut itu dikatakan bergerak menuju kota yang dituju. Satu contoh misalnya ada mobil sedang menuju ke kota Semarang, maka mobil tersebut dikatakan sedang bergerak menuju atau terhadap kota Semarang. Mengapa mobil itu dikatakan bergerak terhadap kota Semarang? Apakah hanya karena mobil sedang berjalan menuju kota Semarang sehingga mobil tersebut dapat dikatakan sedang bergerak? Nah, dalam hal ini ada dua hal. Pertama, dalam fisika, dalam ilmu fisika itu gerak suatu benda selalu dikaitkan dengan suatu titik acuan. Satu contoh, misalkan ini adalah sebuah HP, dari tempat semula ini adalah titik acuan, kemudian saya pindahkan dari tempat sini ke tempat sini, maka itu bisa dikatakan bergerak. Atau katakanlah kalau bila seorang berlari dari titik acuan tempat A kemudian dari start menuju finish, itu juga dikatakan bisa bergerak. Perubahan kedudukan bukan hanya perubahan jarak, tetapi juga perubahan posisi, walaupun jarak antara benda dan titik acuan tetapi tetap dikatakan bergerak. Satu contoh misalkan jam dinding itu kan bergerak, lintasannya melingkar bergerak, meskipun nanti pada akhirnya dia juga akan melintasi kembali lagi pada titik semula. Kemudian menurut lintasannya, tadi kita sudah mempelajari tentang gerak, bahwa perubahan benda dari titik awal ke titik akhir atau dari titik acuan perubahannya ke titik akhir itu gerak. Sekarang lintasannya, berdasarkan lintasannya gerak itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Apa yang dimaksud gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda di mana lintasannya berbentuk lurus. Satu contoh adalah seorang pelari maraton, lari cepat, itu lintasannya lurus. Kemudian pesawat terbang yang sedang landing atau sedang terbang di landasan bandara, itu gerakannya juga gerak lurus. Kemudian gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya adalah seperti jarum
atau jam dinding itu melingkar. Kemudian contohnya lagi adalah berputarnya bumi mengelilingi matahari, atau ada lagi bulan mengelilingi bumi. Itu kan namanya berdasarkan lintasannya adalah melingkar. Dan ada juga gerak parabola, itu berdasarkan lintasannya. Kemudian konsep dari gerak tersebut, ya, konsep dari gerak tersebut tadi saya ulang lagi bahwa menurut lintasannya gerak melingkar, gerak lurus, gerak parabola. Adapun gerak lurus itu dibedakan menjadi gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau yang dikenal dengan nama GLBB. Apa sih yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada suatu lintasan yang berbentuk garis lurus. Saya ulangi, gerak benda pada suatu lintasan yang berbentuk garis lurus. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Itu yaitu gerak lurus beraturan, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Jadi lintasannya lurus, kemudian kelajuannya tetap, kecepatan tetap. Itu namanya gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus dikenal dengan besaran yang disebut jarak dan perpindahan serta kecepatan. Jadi kalau kita berbicara tentang gerak lurus beraturan, maka kita juga akan mengenal dengan namanya jarak, kemudian perpindahan, kemudian kecepatan. Karena ketiga hal tersebut saling berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Nah, definisi dari jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Panjang lintasan yang dilalui suatu benda itu jarak. Sedangkan atau panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dari titik awal sampai pada titik akhir. Itu perpindahan. Jadi saya ulangi bahwa perubahan kedudukan suatu benda dari titik awal sampai titik akhir karena adanya perubahan waktu. Itu perpindahan. Jarak yang ditempuh suatu benda tiap satuan waktu dinamakan kelajuan. Sedangkan perpindahan yang ditempuh suatu benda tiap satu satuan waktu dinamakan kecepatan. Sehingga antara jarak dan perpindahan itu ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengalami bergerak, perubahan. Tapi kalau jarak dengan perpindahan itu perbedaannya. Saya berikan perbedaan, bisa disimak papan tulis tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Perbedaan jarak dan perpindahan.
Perbedaan jarak dan perpindahan. Saya berikan gambaran skema sekilas biar nanti anak-anak paham apa itu perbedaan jarak dan apa itu perpindahan, sehingga nanti anak-anak bisa membedakan. Satu contoh misalnya seperti ini, sahabat, seperti ini gambar bakar. Ini kotak A, ini B, kemudian C, ini D. Katakanlah dari A ke B kita kasih jarak misalnya ada 10 meter. Kemudian dari B ke C 30 meter. Sedangkan C ke D tetap 10 meter. Nah, yang dimaksud di sini jarak itu perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui atau yang ditempuh suatu benda, sehingga jarak dihitung dari A menuju B menuju C menuju D, sehingga jarak A ke B adalah 10 meter, B ke C adalah 30 meter, dan C ke D 10 meter, sehingga di sini jaraknya A sampai ke D adalah 50 meter. Ini kalau jarak. Sedangkan berpindahnya suatu benda dari titik awal sampai titik akhir tanpa melihat atau tanpa memperhatikan panjang lintasan. Jadi sekali lagi, kalau perpindahan, berubahnya benda dari titik econ, titik awal sampai titik akhir. Berarti di sini dari titik A sampai titik D. Artinya titik A sampai titik D berapa? Yaitu berarti sama seperti A menuju D itu sama dengan B menuju C, yaitu adalah 30 meter. Nah, disinilah perbedaan antara jarak dengan benda akibat gerak suatu benda. Itu yang bisa sampaikan di awal pembelajaran kita, dan nanti yang belum paham kita lanjutkan, dan nanti ada beberapa hal yang harus ditambah atau kita ulang kembali di pembelajaran berikutnya. Demikian pembahasan saya pada pagi hari ini. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada anak-anak yang masih belum paham, nanti bisa ditanyakan lewat secara online tentang kegiatan gerak benda dan makhluk hidup. Kurang lebihnya sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.